Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan presentasikan tugas mata kuliah perdagangan internasional, yaitu mengenai how to be a good exporter atau bagaimana menjadi eksportir yang baik. Nama anggota kelompok saya sendiri yang pertama Agam Adi Pratama, NPM 19751603, dan rekan saya yang bernama Anissa Safitri, NPM 19751006. Pengertian ekspor dan eksportir. Ekspor adalah proses transformasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Eksportir adalah orang atau instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain atau ekspor. Eksportir diharuskan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah urusan perdagangan. Persyaratan menjadi seorang eksportir. Yang pertama, berbadan hukum. Seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa firma, PT, CV, persero, perum, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki nomor wajib pajak. Karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan, maka tiap badan atau perusahaan yang akan menjadi eksportir diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak. Memiliki izin. Izin yang dimaksud berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Sementara usaha di bidang industri harus memiliki surat izin industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian. Jenis-jenis eksportir. Eksportir produsen merupakan perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang. Yang kedua, eksportir non-produsen adalah eksportir yang mengekspor atau mengirim barang milik perusahaan lain atau yang biasa disebut dengan eksportir umum. Manfaat menjadi eksportir. Meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekspor atau mengirimkan produk dari Indonesia ke luar negeri tentu akan meningkatkan penghasilan ekonomi negara. Kegiatan ekspor membuka peluang pasar baru di luar negeri menjadi lebih luas, menumbuhkan investasi, dan melebarkan cakupan pasar domestik. Berikutnya, mengembangkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor hadir karena adanya permintaan akan suatu barang dari luar negeri. Permintaan yang datang ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan industri pada negara tersebut dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Bukan hanya itu saja, menjadi eksportir atau melakukan kegiatan ekspor juga memberikan dampak agar terbiasa bersaing di pasar dan perdagangan internasional. Membuat harga produk terkendali. Kegiatan ekspor juga bermanfaat untuk menangani adanya overkapasitas pada suatu produk di negara tersebut sekaligus mengendalikan harga produknya. Hal ini dikarenakan pada saat produk mudah diproduksi dan kapasitasnya jadi melimpah, harga produk dalam negeri tersebut akan menjadi lebih murah. Berikutnya, cara menjadi eksportir yang baik. Memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik. Pada era perdagangan global saat ini, di mana masyarakat ekonomi ASEAN juga akan berlangsung, pastikan kita memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa asing. Minimal dapat berbahasa Inggris untuk memudahkan dalam berkomunikasi antara shipping company, kita sebagai pelaku usaha ekspor dan importir di negara tujuan sana. Selalu up to date informasi. Mengikuti perkembangan zaman dan selalu up to date informasi merupakan hal yang paling penting bagi para eksportir. Hal ini bertujuan agar kita dapat memantau pergerakan tren pasar di negara tujuan ekspor. Rutin terlibat dalam berbagai pameran.
Berpartisipasi dalam kegiatan pameran juga salah satu ajang di mana kita akan bertemu dengan calon importir langsung dan bertatap muka sehingga membuka networking yang baik untuk kedepannya. Poin penting yang ingin disampaikan adalah ikutlah ajang pameran baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Menjadi seorang eksportir tentu tidak langsung instan. Butuh kerja keras, kerja cerdas, dan kerja gila. Selain itu, sebagai seorang eksportir, baik kita perlu memperhatikan hal-hal yang penting, bahkan hal terkecil sekalipun yang sering disepelekan. Pelajari tentang metode pembayaran. Salah satu permasalahan